Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudara kaum muslimin yang berbahagia, pertama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan fasilitas hidup. Nikmat yang kita peroleh, fasilitas yang kita dapat merupakan suatu kewajaran dan kepantasan kepada kita. Kita tinggalkan segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan dunia. Kita hentikan perdagangan, kita hentikan jual beli. Kita hadirkan diri kita di rumah Allah yang mulia ini, sujud dan tafakur. Menandakan insan-insan yang senantiasa mensyukuri segala bentuk nikmat dan fasilitas hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini menjadikan kita manusia-manusia yang senantiasa mensyukuri segala bentuk nikmat dan fasilitas hidup. Salawat merangkaikan salam keribuan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat yang kita harapkan di yaumil akhir kelak nantinya bisa kita capai, bisa kita dapatkan kalau kita di dunia ini gemar kita untuk melantunkan daripada salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, melalui mimbar yang mulia ini kami ajak saudara kaum muslimin, baik pada diri khatib pribadi maupun kepada kita yang hadir, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takwa yang ada di dalam hati sanubari kita menjadikan kita hamba-hamba Allah yang insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan ini termasuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, adapun pokok khutbah kita pada siang yang berbahagia ini, dua perbuatan untuk melahirkan daripada silaturahmi di tengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini. Apa dua perbuatan tersebut yang sampai sekarang umat Islam senantiasa saling memilih, saling membedakan? Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan kepada kita. Yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah ijab maridu fa'udahu. Kalau ada di antara kamu yang sakit, maka jenguk dia. Kalau ada saudara kita, lihat dia. Saudara kita sakit, tengok. Tetangga kita muslim sakit, maka jenguk. Tidak usah kita saling memilih-memilah. Giliran orang-orang miskin yang sakit kita enggan untuk meringankan langkah. Begitu giliran orang kaya yang sakit, kita berupaya dan berusaha untuk semaksimal mungkin mengumpulkan jamaah untuk melihat si orang kaya yang sakit. Nabi tidak pernah mengajarkan, saudara kaum muslimin yang berbahagia. Nabi senantiasa selalu disakiti oleh orang Yahudi. Ketika Nabi hendak berangkat ke masjid, itu Nabi selalu dilempar Nabi.
dilempar batu, dicaci, dimaki, diludahi, dilempar dengan kotoran. Marah Nabi? Tidak, saudara. Esok melintas lagi di tempat yang sama. Begitu melintas di tempat yang sama, Nabi juga dilempar, dicaci, dimaki, dilontari dengan kotoran. Tetap Nabi tidak marah, saudara. Besok melintas lagi di tempat yang sama, masih juga terjadi. Dilempar Nabi, dicaci Nabi, diludahi Nabi, dihina Nabi, dilempar dengan kotoran. Tetap Nabi tidak marah. Esok harinya Nabi melintas di tempat yang sama. Begitu melintas, Nabi tidak dilempar, Nabi tidak dicaci, tidak dimaki, tidak dilempar dengan kotoran. Usai melaksanakan sholat, Nabi tanya sama sahabat, saudara, saya biasanya kalau melintas di rumah Yahudi, saya selalu dilempar, saya selalu dicaci, dimaki. Ini saya tadi melintas, tidak dilempar, tidak dicaci, tidak dimaki. Kemana si Yahudi itu? Kata sahabat, ya Rasul, Yahudi itu sakit ya Rasul. Begitu mendengar si Yahudi sakit, maka Nabi mengajak para sahabat, kalau begitu saudara, ayo berangkat kita melihat Yahudi sakit. Itu Yahudi ya Rasul, tidak berdiri. Ayo kita lihat dia. Maka dilihat. Begitu dilihat sampai ke rumah Yahudi, Yahudi menolak dengan kehadiran baginda Rasul. Siapa itu? Saya Muhammad. Untuk apa kau hadir di rumahku, wahai Muhammad? Ini saya sakit, ini akibat perbuatan kamu, akibat daripada sihirmu Muhammad. Pergi kamu. Saya harus melihat kamu sakit. Tidak bisa. Nabi Muhammad masuk. Begitu Nabi Muhammad masuk, dilihat si Yahudi sakit, didoakan oleh baginda Rasul. Dikarenakan kemuliaan baginda Rasul, karena Rasul innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Rasul diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan daripada akhlak. Melihat Yahudi sakit, dihina, dicaci, sampai Nabi Muhammad difitnah, ini perbuatanmu wahai Muhammad. Nabi tidak pernah marah, saudara. Nabi tetap kukuhkan ibad melihat Yahudi sakit. Dikarenakan kemuliaan Nabi melihat Yahudi sakit, maka Yahudi bertekuk dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan akhlak. Nah, kalau Nabi kita saja mengajarkan kepada kita hal yang demikian, kenapa kita tidak mau mengikuti? Berapa banyak orang-orang yang mengaku umatnya Muhammad, jenggotnya panjang, kupluknya luar biasa, tapi tingkah lakunya, perilakunya tidak mencerminkan daripada ajaran Muhammad. Mengaku dirinya umatnya Muhammad, tapi perilakunya, tingkah lakunya, akhlaknya tidak mencerminkan daripada pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Jadi oleh karena itu, saudara kaum muslimin yang berbahagia, siapapun kamu, kalau kamu mempunyai kedudukan ketua BKN, ketua STM, tidak usah kau lihat yang sakit itu miskin atau kaya. Tidak usah kau lihat itu yang sakit susah atau senang. Siapapun yang sakit, kalau dia jamaah masjid, ayo kita lihat. Mudah-mudahan kehadiran kita melihat saudara kita yang sakit, dosanya diampuni oleh Allah bagi orang-orang yang sakit. Oleh karena itu merupakan kemuliaan bagi kita yang senantiasa mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Dikala saudara kita susah, ayo kita hibur supaya saudara kita tidak merasa sakit. Ini satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saudara kaum muslimin yang berbahagia, yaitu iza mata fattabi'u. Apabila ada saudara kamu meninggal dunia, maka jenguk antarkan jenazahnya. Pak, yang meninggal itu bukan ikut STM, Pak, tidak peduli. Pak, yang meninggal itu Muhammadiyah, biarkan.
mau yang meninggal ikut atau tidak ikut STM, yang meninggal itu NU ataupun Muhammadiyah, kalau di bendera tertulis la ilaha illallah, itu saudaramu, maka hadirkan dirimu, antarkan jenazahnya. Nggak usah kita lihat yang meninggal itu adalah Muhammadiyah. Itu biasanya saudara, kalau di kampung-kampung ada orang-orang Islam yang meninggal dunia, itu biasanya melapor sama pengurus ataupun organisasi tersebut, ketua STM lapor, Pak si Fulan meninggal. Begitu meninggal ditanya ikut STM atau tidak? Tidak Pak. Maka diumumkan lewat daripada rumah ibadah ataupun masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah meninggal dunia si Fulan, si Fulan, si Fulan. Maka begitu diumumkan, ketua STM paling repot saudara. Gimana repotnya? Telepon sekretaris, telepon bendahara, ini yang meninggal ini ikut STM atau tidak? Kalau yang meninggal ini tidak ikut STM, maka jangan dikeluarkan daripada tenda ataupun terendah. Jangan dikeluarkan bantuan apapun kepada orang yang meninggal ini, karena yang meninggal ini tidak ikut dalam STM. Itulah biadabnya umat Muhammad yang sekarang. Ngaku umatnya Muhammad, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan bahwasanya dia adalah umatnya Muhammad. Nabi Muhammad dan demikian, saudara kaum muslimin yang berbahagia. Nabi Muhammad pernah seorang yang meninggal dunia, tidak pernah sholat dia. Bisa dikatakan kerjanya cuma amalah, merampok. Selalu merampok, orang yang melintas dirampok. Begitu saatnya meninggal dunia, Nabi tidak menyolatkan. Ini kalau bahasa kita sekarang disebut dengan preman. Tidak pernah sholat, tidak pernah datang ke masjid. Begitu meninggal dunia, Nabi tidak menyolatkan. Begitu Nabi tidak menyolatkan, Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dapat teguran dari Allah, bahkan Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk mengambil jenazah tersebut yang sudah dibuang di dalam satu kubangan. Diambil dengan berlumuran kotoran-kotoran, diambil, dibersihkan, dimandikan, dan Nabi langsung mensolatkan daripada jenazah tersebut. Ini membuktikan kepada kita saudara kaum muslimin yang berbahagia, manusia yang meninggal itu layak untuk mendapatkan daripada pelaksanaan fardu kifayah. Enggak lantas kita semena-mena, sebentar kita ketua STM suka-suka kita. Kalau masyarakat tidak ikut STM, tidak usah disolatkan di masjid. Kalau yang meninggal pengurus ataupun anggota STM, luar biasa. Inilah yang senantiasa diperbuat oleh umatnya Muhammad yang ngaku umatnya Muhammad, tetapi tidak tahu budi pekerti, tidak tahu akhlak, nggak tahu adab. Kalaulah ini terus kita budayakan di tengah-tengah masyarakat, saudara kaum muslimin yang berbahagia, kapan kita akan maju? Islam sama Islam kita tidak mau bersatu. Mukmin sama mukmin kita selalu tidak mau bersatu. Nabi menganjurkan kepada kita bersatu. Mukmin satu sama mukmin lain itu bersaudara. Innama mu'minu ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, kata Allah. Bagaimana mau bagus hubungan kita kepada Allah kalau hubungan manusia saja kita tidak bagus? Kalau hablum minanas kita rusak, tidak akan mungkin tercapai hablum minallah kita yang bagus. Oleh karena itu saudara kaum muslimin yang berbahagia, ayo jadilah pengikutnya Muhammad yang senantiasa gemar untuk membudayakan akhlak, gemar untuk membudayakan budi pekerti. Jangan cuma sekedar ngaku umatnya Muhammad, tapi tidak mau tahu dengan perilaku dan tingkah laku daripada akhlak Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini termasuk umatnya Muhammad yang gemar untuk bersilaturahmi, gemar untuk melaksanakan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.